wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan syariat-syariatnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan menjalankan syariatnya itu, niscaya nikmat Allah akan terus kita dapatkan sampai di akhirat nanti. Tiada lupa pula kita selalu mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena betapa besarnya pahala dari mengucapkan sholawat itu, dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang membacakan sholawat atasku satu kali, niscaya Allah akan memberikan rahmat padanya 10 kali. Dan juga dengan mentaati Allah dan Rasul, kita akan dihidupkan bersama para nabi pada yaumul qiyamah nanti, di mana Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yakni para nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masih berbicara tentang keadaan orang-orang ketika hari kiamat. Di antaranya ada golongan atau manusia-manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Nasa'i dan imam-imam ahli hadis yang lainnya. Yang saya sampaikan di sini adalah yang dari Sahih Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa
akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Ya. Di dalam terjemahannya adalah sab'atun, maksudnya adalah sab'atu ashas wa kullu man yattasifu bisifatihim. Ada 7 golongan atau 7 manusia, dan setiap siapa saja yang tersifati dengan 7 sifat ini, 7 sifat manusia ini, artinya maka bisa dikatakan golongan, ya. Golongan otomatis diantara anggota golongan adalah pribadi. Dhilluhu, maksud daripada fi dhillihi adalah dhillu arsyihi wa kana fi rahmatihi, yakni di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan itu, yang pertama adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun, yakni di sini al-imamul adil. Yang pertama adalah al-imamul adilu, imam, pemimpin yang adil, ya, yang jujur, yaitu pemimpin yang di dalam kebijakannya selalu disesuai dengan hukum Allah, disesuaikan dengan hukum Allah, dan dalam tindakannya tidak memihak pada golongan manapun, yakni mayoritas maupun minoritas, sehingga yang benar dikatakan benar dan diperlakukan dengan benar, meskipun berasal dari orang kecil atau rakyat jelata, dan yang salah dikatakan salah dan ditindak sesuai kesalahannya, meskipun pelakunya orang-orang besar atau pejabat teras. Ini namanya adil. Maka berperilaku sesuai dengan syariah Allah dan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan, itu namanya adil. Maka dalam kamus bahasa Arab, adil itu artinya adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturannya, itu adil, ya. Maka kalau meletakkan sajadah di pengimaman masjid itu benar, sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau meletakkan sandal di pengimaman masjid itu tidak sesuai dengan tempatnya, maka tidak adil terhadap sandal dan sajadah tadi, ya. Lalu perkataan imam di sini adalah pemimpin, dan pemimpin itu pada hakikatnya adalah semua orang, meliputi kepala negara, hakim, tokoh partai, ketua organisasi, yayasan, tokoh masyarakat, ya, mereka itu disebut pemimpin atau imam karena mereka menjadi panutan masyarakatnya. Jadi semua yang mempunyai anggota yang dipimpinnya yaitu pemimpin. Bahkan kalau Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap individu dari kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulun fi baiti zawjiha, wal khadimu ra'in wa huwa mas'ulun fi mali sayyidihi. Jadi kata Rasulullah, setiap individu dari kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam, pemimpin formal, itu adalah pemimpin, penggembala,
yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Termasuk takmir masjid juga pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan terhadap masjid itu. Ya dari sisi keuangannya, ya dari sisi pembangunannya, ya dari sisi meramaikannya, ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Tidak hanya uang, tidak hanya keuangannya saja, tapi seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak pemimpin, dia bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban atas memimpin anggota rumah tangganya. Seorang istri juga pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola rumah suaminya. Dan pembantu pun pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah tentang keuangan harta yang diamanahkan kepadanya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap individu dari kamu sekalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin di dalam hadis ini begitu diistimewakan karena pemimpin itu termasuk bagian orang yang langka. Presiden mung siji, ya. Gubernur sak daerah yo siji, RT sak RT yo siji. Tidak semua orang jadi RT, maka orang langka. Dan juga pemimpin ini menjadi penentu kondisi sebuah daerah atau negara atau masyarakat yang dipimpinnya, ya. RT akan Islami atau tidak juga sangat ditentukan oleh ketua RT-nya. Akan ada gerakan-gerakan, misalnya kerja bakti, membersihkan kolang-kolang atau tidak, itu ya ketua RT-nya bagaimana, sangat menentukan. Karena itu diistimewakan oleh Allah, bisa menjadi hebat, yakni bisa menjadi orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau benar dalam memimpinnya. Dan juga kenapa kok diingatkan oleh Rasul tentang pemimpin itu? Sebab pada umumnya pemimpin itu selalu pamrih dan demi keuntungan pribadi, ya. Demi keuntungan pribadi, keluarga dan golongan. Itu pada umumnya. Maka kalau ada pemimpin yang adil, itu betapa langkanya, ya. Betapa langkanya diberi hadiah oleh Allah berupa naungan di surga nanti, naungan dari arsy Allah pada yaumul qiyamah, ya. Kalau dia itu bisa memimpin dengan adil, ya. Karena begitu hebatnya seorang pemimpin. Sampai pimpin keluarga, anak-anak, istri, itu akan ditentukan oleh pimpinannya. Siapa pemimpinannya? Pimpinannya adalah bapak yang ada di dalam keluarga tersebut. Kalau bapaknya bisa memimpin, maka anaknya bisa akan selamat, ya. Karena itu ditugasi oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tapi kalau seorang bapak tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangganya, ya juga berat ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulnya. Lalu kecenderungan seorang pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin formal, itu melanggar aturan kepemimpinan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah
kami adakan pada tiap-tiap negara ada pembesar-pembesar negara berbuat makar, melakukan tipu daya dalam negeri itu. Sedangkan makar yang mereka lakukan itu tidak lain hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Tidak hanya akan menyengsarakan diri sendiri, tetapi juga mereka tidak menyadari tentang melakukan penyimpangan itu, melakukan tipu daya. Tafsirnya, wa kama ja'alna fi qaryatika akabira minal mujrimin alladzina yad'una ilal kufri, sebagaimana telah kami jadikan di negerimu pembesar-pembesar yang melakukan dosa, yakni berbuat makar, berbuat dosa, melakukan tipu daya, yang mengajak orang-orang menuju kekafiran, wa yasudduna an sabilillah, dan juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yad'auna ila mukhalafatika wa mu'adatika, dan menyeru para orang-orang yang dipimpinnya untuk menentang kamu dan memusuhi kamu, ya, dan seterusnya, ya, pemimpin-pemimpin yang melakukan tipu daya tadi. Kadzalika kanatir rusulu qablaka yubtalawna bidzalik. Begitu pula para utusan sebelummu wahai Muhammad juga diuji oleh Allah dengan seperti itu. Ada pemimpin-pemimpin yang durhaka kepada Allah, menentang. Misalnya Nabi Ibrahim dihadapkan dengan Namrud, ya. Lalu Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya. Jadi pasti ada akabir ini, mujrimin. Apakah berlaku sampai sekarang? Tentunya berlaku sampai sekarang, berlaku sampai hari kiamat. Summa takunu lahumul aqibah, maka nanti bagi mereka akibat yang jelek, akibat yang mengsarakan itu adalah bagi mereka, yakni para pemimpin yang melakukan tipu daya itu. Wa yaqumu haula'il mujrimin bid-da'wah ila dhalalah bi zukhrufin minal qawli wal fi'li yamkurun. Yani para pemimpin-pemimpin yang melakukan penyimpangan, tipu daya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi, menegakkan dakwah, tapi dakwah ila dhalal, menegakkan, menyerukan, mengajak manusia menuju kesesatan dengan kata-kata yang indah, dengan tipu daya, perbuatan-perbuatan yang indah. Barangkali kalau istilah sekarang dengan pencitraan, ya, untuk seakan-akan berbuat baik. Itulah yang namanya makar. Wa fil haqiqah innahum la yamkuruna illa bi anfusihim. Padahal hakikatnya mereka itu tidak menipu, kecuali tidak melakukan tipu daya kecuali pada dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna makrohum ya'udu wabalan alaihim. Karena makarnya tadi, tipu dayanya tadi nanti akan kembali kepada mereka. Mereka yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi siksa di dunia pun akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lian Allah yuhlikuhum bil adab wa yubtilu makrohum wa yansuru rusulahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan makar mereka dengan azab, dengan siksa, dengan hukuman. Maka makar Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam lautan, ditenggelamkan dalam lautan. Namanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makarnya kaum Ad, makarnya kaum Samud, ya, semuanya dihancurkan oleh Allah, ya. Allah
membatalkan makar mereka. Wa yansuru rasulahu, dan Allah pasti akan menolong rasulnya, akan menolong orang-orang yang beriman yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Walakinnahum la yash'urun bi annahum yamkuruna bi anfusihim. Akan tetapi mereka tidak merasakan bahwa makarnya itu akan kembali kepada diri mereka. Sebagai contoh, salah satu tindakan makar adalah penyelewengan atas keuangan negara, termasuk aset negara yang seharusnya diberdayakan untuk kesejahteraan bangsa, untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya kelompok, lalu dengan tipu dayanya menjadikan aset negara, kekayaan negara kembali kepada kelompoknya atau kepada diri sendiri. Atau mengotak-atik, supaya mengotak-atik apa? Mengotak-atik aturan, mengotak-atik undang-undang. Supaya apa? Supaya bisa selamat dari jeratan undang-undang. Padahal undang-undang itu memang dibuat dia untuk menguntungkan dirinya, ya. Karena keperluan-keperluan yang banyak. Bisa jadi khususnya para politisi akan hampir semuanya melakukan makar dalam hal ini. Kenapa? Karena ongkos untuk menjadi politikus tidak sedikit. Maka ketika dia berhasil menduduki jabatan politik, dia bagaimana untuk mengembalikan modal politiknya. Dan bukan hanya mengembalikan modal, akan tetapi bagaimana mempersiapkan bisa agar bertarung pada tahun yang akan datang, pada periode yang akan datang. Maka mencari modal lagi dengan menggerogoti negara, ya, dengan mengutak-atik undang-undang agar menguntungkan dirinya, bukan menguntungkan rakyatnya, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan peringatan. Di antaranya peringatan adanya pemimpin-pemimpin yang dusta ini, dan bagaimana ancamannya. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, inna sata'ti 'alan nas sinuna khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa ya'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila wa mar-ruwaybidah qala as-safih yatakallamu fi amril 'amah. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita, sesungguhnya akan datang pada suatu masa ini, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, ya, termasuk sudah mendekati hari kiamat, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ini prediksi Rasul, ya, yakni nubuah. Seorang pembohong dibenarkan, dan seorang yang jujur dianggap bohong, ya. Seorang pengkhianat dipercaya, dan seseorang yang terpercaya dianggap khianat, ya. Dan saat itu Ruwaybidah akan berbicara. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah Ruwaybidah itu? Beliau menjawab, ia adalah orang bodoh ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak, urusan umat. Ya tentunya orang yang bisa berbicara tentang urusan umat sesuai dengan tingkatannya, ya para pemimpin.
yang menentukan urusan umat itu. Maka di sini menunjukkan informasi, jadi prediksi nubuah yang pasti terjadi kalau sudah disebutkan oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah tukang ramal, tapi nubuah, kenabian. Termasuk mukjizat Rasul adalah diberitahu oleh Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Maka prediksi nubuah ya terjadi kalau hadis itu hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu ya. Kemudian bagaimana orang yang mendukungnya, yakni yang mendukung pemimpin yang zalim. An Abi Umamah dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun aw qala yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman mahum asyatun ka'annaha adnabul baqar ya'duna fi sahatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Akan ada pada umat ini di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda akan keluar beberapa orang dari umat ini di akhir zaman, mereka membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi, artinya diktator ya nih ya, tidak mau menerima masukan. Yang penting saya pemimpin, saya berhak untuk menentukan apa saja, tidak perlu memikirkan rakyatnya misalnya. Mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah dan pulang di sore hari dengan kemarahannya. Jadi terus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mengikuti jejak mereka, mereka tentunya kita akan dimarahi, dimurkai oleh Allah sepanjang hidup kalau kita belum berhenti atau bertobat dari perilaku yang seperti itu. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, pendukung pemimpin yang bohong, yang tidak adil itu tidak akan masuk ke dalam telagaku dan tidak termasuk dari golonganku. Ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah pemimpin. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan adalah seorang anak muda yang hidupnya dihabiskan beribadah kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah ya. Pemuda yang tumbuh berkembang terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti luas, yakni semua perbuatan atau perkataan yang diridhai oleh Allah dan dilakukan untuk mencari ridha Allah, maka itu namanya ibadah ya. Berarti seorang pemuda yang tidak menyia-nyiakan waktunya dan tidak berbuat hura-hura sebagaimana umumnya para pemuda. Dia tekun mengaji, dia tekun sholat berjamaah, dia tekun belajar sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, maka pemuda ini akan menjadi pemuda yang sukses dunia dan akhirat. Karena pemuda ini luar biasa, berbeda dengan pemuda pada umumnya yang senangnya hura-hura, maka diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu tertambat di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apakah itu untuk zikir kepada Allah, untuk sholat,
untuk perhatian kepada masjid, perhatian pembangunannya, perhatian untuk meramaikannya, ya, perhatian dengan ibadahnya di dalam masjid, maka dia termasuk yang akan diberi hadiah oleh Allah, penghargaan oleh Allah, mendapatkan naungan. Allah berfirman, la takum fihi abadan la masjidun usissa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya masjid didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya daripada, ya, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ini berkait dengan Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun oleh orang munafik, ya, untuk untuk mengacaukan Rasulullah, bahkan untuk membunuh Rasulullah. Amarallahu ta'ala Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, agar jangan melakukan sholat di Masjid Dirar ini. Yani orang munafik itu membuat masjid di Madinah yang namanya Masjid Dirar dengan tujuan untuk mengelabui Rasulullah SAW, dan dia akan memanggil orang kafir dari Romawi untuk menjebak Rasulullah SAW. Maka setelah Masjid Dirar itu jadi, orang munafik meminta agar Rasulullah membuka masjid itu untuk melakukan salat berjamaah. Rasulullah hampir mau, karena pada waktu itu belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau mau berangkat ke suatu peperangan, perang Bani Quraidah kalau nggak salah. Itu lalu menyemayani mengkonek mulih. Kemudian turun ayat Al-Quran yang melarang untuk sholat di situ, karena itu adalah dibangun untuk memusuhi kaum muslimin. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul jangan sholat di Masjid Dirar ini, dan agar Rasulullah SAW sholat di Masjid Quba yang sejak awal didirikan atas dasar takwa, yaitu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan untuk mempersatukan kaum mukminin. Sedangkan Masjid Dirar sebaliknya. Walidzalika ja'a fil hadis salatun fi Masjid Quba ka umratin. Karena itu dikatakan di dalam hadis, salat di Masjid Quba pahalanya seperti pahala umroh, ya. Karena memang sejak awal didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kita mendirikan masjid, membangun masjid itu atas dasar takwa, jangan atas dasar persaingan. Kalau mendirikan masjid, ngadeg ke masjid sebelah, sebetulnya kurang baik itu kalau seperti itu, ya. Karena di antara Masjid Dirar itu ya seperti itu. Apalagi kalau yang siji niki apik, bener-bener masjid apik, kok terus didirikan sebelahnya hanya karena saya tidak jadi imam, aku ngedeke dhewe bae wong aku duwe duit. Maka itu ya tidak diperbolehkan yang seperti itu, karena berarti mendirikan itu tidak atas dasar takwa. Wa yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, dia dalam artinya sesungguhnya Masjid Quba di dalamnya ada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan mendirikan sholat, zikir kepada Allah, dan untuk tasbih, dan senang untuk mensucikan diri dari apa? Dari dosa, ya, dzunub wal atham,
Wa yusnillahi ta'ala al-ansar fi tatahuratihim. Jadi mensucikan diri secara umum ya dari dosa-dosa, dari najis dan lainnya. Ya. Wa fi inayatihim fi nadhafati abdanihim. Ya, juga memperhatikan kebersihan badannya di samping kebersihan hatinya dari dosa, maka kebersihan badannya juga diperhatikan orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Quba ini. Ya. Maka dari orang-orang yang cinta kepada masjid ini, kalau betul-betul di masjid itu untuk yatatoharu tadi, ya akan keluar para orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan membersihkan dirinya dari kekotoran najis. Kemudian yang kedua adalah dua orang yang menjalin persaudaraan karena Allah. Ya. Rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya hidupnya ini untuk perjuangan di jalan Allah. Bisa jadi dalam satu tempat podo-podo jadi pengurus masjid, takmir Masjid Al-Ihsan dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Al-Ihsan. Kemudian yang satunya mati berpisah, iki isip tetap menjadi takmir Masjid Al-Ihsan misalnya, ketika dipilih tentunya, atau berpindah tempat untuk berdakwah di tempat yang lain. Itu namanya terus menjalin persaudaraan, terus menjalin hubungan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena urusan dunia. Yang kelima, laki-laki yang diajak berselingkuh oleh wanita cantik dan berpangkat. Rajulun da'atuhu imratun dzatu mansibin wa jamalin. Lalu dia menolak karena takut kepada Allah. Faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ya. Tentunya pada umumnya orang laki-laki yang mengajak. Lalu di sini ada orang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang perempuan yang berpangkat kaya misalnya, tapi dia menolak. Betapa istimewanya. Maka diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkait dengan Nabi Yusuf yang terdapat pada surah Yusuf ayat 23 dan 24. Kemudian yang enam adalah orang yang merahasiakan sedekahnya hingga tidak diketahui oleh orang yang di kanan kirinya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu madza yunfiqu yaminuhu. Ya. Nah, di sini tentunya menunjukkan bahwa sedekah itu sebetulnya tidak karena dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi kuncinya adalah keikhlasan. Maka dari itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh juga secara terang-terangan, akan tetapi prinsip utamanya adalah ikhlas di dalam bersedekah. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir di tengah-tengah kesepian sampai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali ini yang saya sampaikan bisa kita melihat diri kita, sudahkah kita menjadi salah satu dari 7 golongan tadi, ataukah alhamdulillah kalau 7-7-nya
bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.